Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Tawakal Bu Ita. Sama-sama. Dan pemirsa selain Bu Ita juga sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Farid. kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Saya dengar kemarin habis dari Palu Ustadz. Ya, insya Allah. Oke, baik pemirsa, nanti Ustadz Ziyad akan insya Allah akan memberikan jalan keluar dan juga nasihat kepada Ibu Ita terkait dengan permasalahan hidupnya. Langsung saja kita tanya ke Ibu Ita. Ibu datang ke Tawakal, banyak masalah dalam kehidupan Ibu ya. Nah, boleh ceritain ke kita nggak apa yang bikin Ibu risau dan resah dengan kehidupan Ibu sekarang? Sebelumnya Pak Ustadz, maaf saya minta maaf sekali. Ya. Saya mau cerita mengenai hidup saya. Saya itu tinggal di sebuah lembaga agama gitu lah pendidikan. Saya sempat bersekolah kayak Belajar di sana. belajar di Iya. sana. Jadi saya sempat belajar di sana kurang lebih pas saya selesai SMP mau masuk SMA, saya masuk ke situ. Iya. Hampir selesai. Saya nggak tahu, saya kan suka sholat malam nih awal ceritanya. Iya. Suka sholat malam. Tiba-tiba setiap saya sholat habis atau mau sholat tahajud atau setelah sholat tahajud itu ada beliau bilang itu pengurus atau yang pemilik yayasan lah datang. Makanya dia bisa masuk ke situ memberikan saya air, terutama air untuk supaya saya kan lagi belajar Al-Quran tuh ya, untuk supaya saya bisa cepat hafal. Sebentar, mohon maaf saya potong. Ya, berarti Ibu Ita di sana mondok ya pada saat itu Iya, ya? kayak semacam bisa itu. dibilang kayak gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi beliau itu datang di saat saya selesai sholat tahajud atau sebelum. Tahu jam-jamnya sekitar jam 2 atau sampai jam 3 seperti itu. Dan ini minum airnya supaya, karena dia katanya, beliau bilang sama saya, kamu saya lihat kamu rajin sholat malam. Jadi biar kamu lebih ini hafal-hafalannya, saya kasih air gitu, kamu minum. Ya udah saya minum. Saya sering minum itu udah setiap hari, saya itu kurang lebih 2 mingguan saya minum air dari beliau. Setelah itu saya kan udah selesai, saya niat itu mau melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Tiba-tiba saya nikah. Maksudnya nikah dengan laki-laki yang tadi ngasih air itu? Yang katanya pengelola pendidikan itu. Jadi saya nikah dan yang saya tahu kok saya mau gitu loh, sadar-sadar saya udah nikah. Nah, sebentar, pada saat dia ngasih, mohon maaf, yang namanya laki-laki dan perempuan kan ada rasa ketertarikan nggak Mbak pada saat itu? Enggak, saat saya awal kan pertama masih, kali ngasih? saya nggak ada pikiran saya taunya kayak dia itu pembimbing, beliau itu pembimbing kami, ya udah nurut-nurut aja dikasih air, kata buat supaya bisa menghafal Al-Qur'annya lebih lancar. Air ini udah ada doanya supaya kamu itu kalau hafalin Al-Qur'an segala macam lebih fasih nantinya, baca-baca doa-doa apa aja. Katanya begitu? Iya, karena kan beliau sering lihat saya sering melakukan sholat malam gitu, untuk lebih afdol lagi supaya seperti itu wadahnya. Makanya saya mau aja minum. Setelah itu, setelah mau masuk perguruan tinggi diajak menikah gitu? Iya, terus tiba-tiba mau? Saya mau, sedangkan saya tahu itu usianya, saat itu usia saya kurang hampir 20 tahun, 19 tahun. Untuk beliau itu usianya 40-an ke atas. Menurut saya waktu saya masih usia segitu udah tua, saya nggak mungkin mau. Karena ada seumuran saya yang ada, saya tertarik sama seusia saya gitu. Itu aja kalau saya normal pasti saya mau, tapi pas saya curhat katanya kayaknya kamu kena pelet deh. Saya itu kalau sama beliau itu nurut terus nggak bisa apa-apa, pokoknya bukannya nggak bisa apa-apa ya, apa yang diomongin saya manut, karena dikit-dikit beliau itu suka bicara ini sunnah, harus nurut sebagai istri, ini sunnah seperti itu. Ya ada lagi kejadian yang fatal, maaf sebenarnya saya malu sih menceritakannya. Setelah menikah ada perbuatan hubungan tidak senonoh. Sayang, kita sayang. Lama bener sih dipanggil suami. Sayang, Ita.
Bentar Mas, aku lagi masak air, nanggung, dikit lagi mateng. Lama bener sih kamu, ah. Kita sayang, cepetan apa? Kesini ke kamar. Layani aku. Ah, Kamu kenapa sih? Udah tahu aku lagi di Ya. dapur. kamu dengerin saya aja. Nurutin apa kata saya, ya. Diam sini sayangnya. Ikutin apa kata suami, ya. Jangan lawan ya. Cantik, manis, madu. Tuh kamu mau ngapain? Ikat dulu. Nggak ngapa-ngapain, ikutin aja. Kamu ngapain sih Mas? Udah. Aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau. Kamu dengerin apa kata suami? Nggak mau. Diam kamu. Aku nggak mau. Oke, sebelum jauh nih Pak Ustadz, Iya. ada yang dia khawatirkan adalah pertama, pertanyaan pertama adalah benar nggak sih gitu dengan meminum air dia kemudian lafaz Qur'annya bisa lebih bagus gitu, tapi bimbingannya hanya sekedar sampai situ. Dan akhirnya dia mencurigai kalau air itu adalah bagian dari pelet, bukan begitu ya Bu ya? Iya. Saya Iya. simpulkan seperti itu. Karena ada kerabat saya yang Karena dia bicara merasa, seperti itu. ya kerabatnya bicara, dia merasa seperti itu karena kalau dibilang secara ini nggak mungkin juga saya menikahi orang yang lebih tua menurut dia. Iya. Nah, yang kedua adalah ketika malam pertama dia melakukan kalau menurut saya sih itu kalau dalam buku bacaan itu kurang lebih seperti fantasi orang, menyakiti orang lain dulu, menyakiti pasangan untuk berfantasi untuk lebih jauh lagi melakukan hubungan badan. Ini gimana Pak Ustadz? Yang pertama begini Mas Arif, kalau jadi misalkan ada seseorang tinggal di suatu asrama di lembaga pendidikan, kemudian ini punya tujuan mulia untuk menghafal, kalau misalkan materi dalam konteks tadi agama, Quran, misalkan. Memang ada beberapa pandangan, jadi tidak serta-merta kemudian kita hukumi bahwa wah ini dikasih minum bulan pala tidak. Ada beberapa yang meyakini. Jadi misalkan ada istilah konsep bertabarruk, mengambil barokah dari seorang guru, maka kemudian guru misalkan mendoakan dan seterusnya, maka kemudian diminum. Itu ada beberapa pemahaman semacam itu juga ada. Artinya bisa dibilang metode kayak gitu Iya, ya, Pak? tidak metode tetapi Bukan metode. sugesti kira-kira begitulah untuk doa oke. dan seterusnya. Jadi ibaratnya kan ada orang misalkan sakit kemudian kemudian seorang tokoh agama kemudian memberi air, kemudian sebelumnya dibaca-baca dan seterusnya, bertabaruk misalkan dengan Fatihah seterusnya, ada yang memahami semacam itu. Tapi ada juga ulama yang tidak berpandangan seperti itu, tidak jalan semacam itu. Lah, kita tidak tahu persis apakah benar misalkan air yang diberikan kepada Mbak Ita tadi dari tokoh agama yang kebetulan dia tinggal di asrama tadi itu bagian dalam rangkaian misalkan mempelet sehingga dia tertarik. Kita nggak tahu persis kan, nggak tahu persis ilmu itu kan soal lain gitu. Tapi ada satu hal tadi yang menurut saya tidak wajar tadi itu kan, Mbak Ita menceritakan bahwa suatu malam Mbak Ita ini melakukan sholat qiyamul lail, tapi kemudian sang tokoh agama tadi datang memberikan minum, dan ini kan di asrama putri, dia tidak. Ini dalam mainstream pembelajaran misalkan taruhlah di suatu asrama ini tidak lazim. Walaupun dia yang punya yayasan. Walaupun dia yang punya yayasan tidak lazim. Oke. Biasanya apalagi ini malam hari. Biasanya misalkan menyuruh pada istrinya, tolong kasihkan ini fulan, ini air sudah saya beri doa-doa misalkan, mudah-mudahan Allah, jadi tidak pada airnya itu, mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah memberikan keberkahan melalui ini sudah doa. Karena memang kan begini Mas Arif, ada satu buku menarik yang ditulis oleh Masaru Emoto. Ini seorang mineralogi dari Jepang ini, meneliti bahwa air itu ternyata memberikan 3 respon. Jadi ketika kita dalam amarah, maka air itu akan negatif respon. Ketika kita cuek saja, maka air itu akan netral respon, nggak respon. Tapi ketika kita memberikan sugesti dengan doa-doa, ternyata air ini juga memberikan positif respon gitu loh. Nah, kemudian dia menyatakan ini baru air, apalagi makhluk Allah, makhluk Tuhan yang lainnya berupa manusia tentu diberikan akal, disugesti, maka pasti akan berikan respon lah. Konteks tadi seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah tidak lazimnya tadi itu. Kalau dalam dunia pesantren, dunia asrama, ini tidak ada. Apalagi itu kan sudah jelas. Bahkan tertulis sekarang asrama, dilarang masuk asrama putih kecuali, kan begitu. Lah, pembina tadi itu apalagi ini tengah malam. Saya kebetulan saya 6 tahun tinggal di asrama tidak pernah menemukan kisah dan cerita semacam itu. Yang ada misalkan pengurus malam hari itu memeriksa keamanan, bukan mendatangi orang. Jadi misalkan di luar kamar tadi itu meriksa
Itu bagian dari itu yang terjadi. Itu pun orang inti di suatu asrama itu. Nah, konteks tadi itu saja sudah dalam tanda petik ada yang dilanggar secara norma. Yang pertama, kendati pun itu di bawah naungan memilihnya karena kan bukan mahramnya. Terus yang kedua tadi, Mbaknya tadi kan bercerita misalkan ternyata Setelah menikah. bukan, kok tertarik itu diajak menikah diam saja. Lah saya tidak tahu mungkin saja karena wah ini tokoh kemudian dia manut karena tersugesti bisa juga kan seperti Jadi itu. alam gitu. bawah sadar itu yang ngebawa itu Iya, ya. yang terbawa alam sadar itu bisa terbawa seperti itu. Karena begini Mas Warid, ada orang yang menikah itu memang tidak dasar karena cinta. Cintanya itu tumbuh setelah dalam proses pernikahan. Ada juga, saya nggak ada rasa, tapi kenapa bisa menikah? Ya karena memang sudah takdirnya kira-kira seperti itulah. Itu juga nggak bisa kita serta-merta. Tapi kalaupun misalkan yang ketiga, ada orang menikah, tapi kemudian menggunakan guna-guna dengan cara pelet, maka tentu Islam melarang yang semacam ini. Karena pada dasarnya pernikahan itu kan harus penuh kerelaan, masing-masing penuh ketulusan, karena ini punya tujuan yang mulia, yaitu untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah. Tidak mungkin rumah tangga itu bisa sakinah tanpa dilandasi kejujuran, tanpa dilandasi dengan ketaatan pada norma agama. Itu kan yang pertama. Yang kedua, ada hal yang aneh dalam praktek berumah tangga. Tadi ini kan tokoh agama, kemudian setelah menikah, taruhlah dengan muridnya ini. Tapi kemudian ketika di malam pertama, itu kan ada sunnah-sunnah. Apa yang dimaksud di dalam pedoman apa itu fikih itu ada sunnah Nabi namanya Lailatul Zafaf. Lailatul Zafaf itu artinya adalah malam pertama. Apa yang dilakukan? Nabi memberikan bimbingan misalkan, hendaklah melakukan sholat sunnah. Masih pasangan istrinya diajak, seterusnya. Kemudian ketika menuju ke tempat itu apa? Dikecup keningnya. Kemudian diawali dengan penuh kemesraan. Kalau dalam bahasa orang modern ada fair play-nya. Itu maknanya adalah ada pemulaan yang supaya karena Nabi SAW mengatakan ketika seorang suami kemudian langsung masuk pada tuntut poin, loh apa ini makhluk bukan binatang. Jadi betapa secara psikologisnya memberikan. Lah kalau tadi yang terjadi pada Mbak Ita, mohon maaf tadi, secara personal tadi, ini tentu bertentangan dengan norma dan aturan agama. Bu Ita, lalu kemudian hubungan dalam rumah tangga Bu Ita seperti apa? Sering ribut, saya sering ribut dan saya udah pengen pisah, cuman saya nggak bisa. Dan ada lagi Pak, saya ternyata istri ketiga. Saya baru tahu pas saya habis ngelahiran, istri pertama datang. Ita, keluar kamu Ita. Siapa itu, Bu? Saya tahu kamu ada di dalam. Mungkin Mama tahu. Saya bukan itu. Buka pintunya Ita. Mbak cari saya. Dasar kamu ya. Kamu dasar, Bu. Mbak siapa? Saya ini istri pertanian Vicky. Dan kamu udah morotin harta suami saya. Gara-gara kamu bagian saya jadi berkurang, tahu nggak? Nggak pernah morotin Mas Vicky. Alah, jangan bohong kamu. Kamu pagi-pagi udah ribut di rumah orang. Ibu, siapa kamu? Saya ini istrinya Vicky. Dan Ibu, tolong ajarin anak Ibu nih. Jangan pernah merusak rumah tangga orang ya. Ingat, anak saya anak baik-baik ya. Alah, dan kamu, saya kasih tahu sama kamu ya. Mulai sekarang kamu harus ceraikan Mas Vicky. Saya nggak akan pernah menceraikan Mas Vicky, Mbak. Ini kata kamu mau. Hah? Dengar ya, sejak kehadiran kamu Mas Vicky udah gak peduli lagi sama saya. Enggak, saya nggak akan menceraikan Mas Vicky. Kamu mau ceraikan Mas Vicky sekarang. Ribut. Awas, pergi. Awas kamu itu. Kamu awas kamu. Pergi. Jadi begini Mas Ferry dan para pemirsa sekalian, ini penting sekali untuk difahami karena kasus semacam ini sering juga terjadi. Jadi seorang istri, saya ingin mengulangi, seorang suami menikah lagi tidak ada kewajiban izin kepada istri, tidak ada kewajiban. Harus diingat, tidak ada kewajiban. Etikanya memberitahu, itu kan etikanya. Tapi kalau menurut undang-undang negara harus seizin istri pertama. Seizin pertama. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu begini Mas Arif. Jauh sekali yang dituntunkan oleh Islam. Hikmahnya adalah penting seorang suami calon meminang istri kedua ataupun ketiga itu memberitahu bahwa saya sudah beristri. Saya misalkan sudah punya anak yang kedua. Anda akan saya nikah sebagai istri yang kedua, atau Anda saya nikah sebagai istri yang ketiga, atau Anda saya nikah sebagai istri yang keempat. Apa pentingnya? Sewaktu-waktu kalau dengan istri yang kedua punya anak, maka dia sudah tahu anak yang dengan suami yang dengan istri yang pertama itu dia tahu punya berarti ini saudara dengan dia, saudara saya. punya dapat jatah warisan namanya kalau nanti suatu waktu meninggal. Yang ketiga sudah seperti itu.
Tapi kalau disembunyikan, apa efeknya? Suatu saat kalau anak dari istri yang B, yang kedua, dengan pertama ini, suatu saat dewasa, bertemu di kampus, kemudian nggak tahu, kemudian ini pacaran, kemudian nikah, ternyata ini saudaranya. Inilah pentingnya untuk diberitahu, itu jauh seperti itu konteksnya. Tidak semata-mata, wah nanti kalau dikasih tahu menjadi bentrok tidak rukun, bukan itu. Jauh sekali yang dilindungi oleh agama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau misalkan ini dari tokoh agama ini menikah punya istri 3, meninggal, maka ketiga-tiganya ini tahu hak dan kewajibannya apa? Mendapatkan warisan dari yang pertama. Yang kedua adalah menjaga hubungan silaturahim antara mereka. Yang ketiga adalah menjaga kekerabatan bahwa mereka adalah bersaudara gitu. Itulah pentingnya kejujuran dalam sebuah pernikahan, dan Rasul SAW menceritakan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat kan istrinya yang melamarkan. Istri yang ikut mendorong bahkan melamarkan, karena selain itu juga memang ada misi dalam kepentingan dakwah di dalam sejarah, itu harus diingat dalam konteks itu. Jadi kalau tadi di alasan, wah ini sunnah Rasul, Anda harus sunnah Rasul mesti harus difahami betul sunnah Rasul seperti apa dan bagaimana Rasul memberikan panduan. Jadi tokoh agama tadi misalkan, cara tadi itu sudah dibetulkan. Mestinya dengan memiliki pemahaman agama yang baik, mestinya memberikan penjelasan yang baik kepada calon istrinya gitu. Apalagi yang kedua adalah terjadi kasus sampai kemudian dilabrak. Inilah salah satu hal penting. Jadi sunnah Nabi itu Nabi tidak pernah melakukan ada dilabrak masing-masing. Teladan inilah yang kalau orang ingin mengikuti sunnah Nabi, teladan ini bisa dicontohkan. Jadi pendalaman pemahaman agama dan lain-lain menjadi penting. Jadi orang melakukan poligami tidak secara serampangan. Jadi kasus Mbak Ita ini kan mengalami praktek seperti itu sesungguhnya gitu. Bu Ita, setelah bertengkar, setelah dilabrak dengan istri pertamanya dari suaminya Bu Ita itu, kemudian apa yang Ibu lakukan? Setelah dilabrak. Setelah dilabrak. Saya udah pengen cerai. Saya bilang sama suami saya mau cerai. Tapi Landasan ingin cerainya karena? Udah terlalu banyak yang penderitaan saya, Pak. Jadi beliau tuh pinter banget. Oh ya udah nanti diomongin, kamu ngomong, datang ke rumah. Datang ke rumah minta maaf sama orang tua saya, minta maaf sama saya. Akhirnya saya balik lagi minta maaf karena beliau lihat kan saya nggak tahu apakah istri pertama itu memprovokatorin beliau. Saya juga nggak mau suujon orangnya. Yang saya tahu orang tua saya dua-duanya shock saat itu. Lalu kemudian setelah dia datang minta maaf, balik lagi? Saya ikut lagi. Perlakuannya berubah atau masih sama? Tetap sama. Cobaan saya itu belum berhenti sampai situ, Pak. Masih ada lagi cobaannya. Salah satunya yang paling parah, beliau mencabuli anak muridnya. Vicky! Iya. Kamu yang namanya Vicky? Ada apa, Bu? Iya, saya namanya Vicky. Kamu lihat? Kamu nggak kenal? Ini anak saya nih, depresi gara-gara kamu, tau nggak? Nggak benar ya, Bu. Nggak bener. Ini namanya fitnah, Bu. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab! Polisi, tolong, Pak Polisi! Huh? Baik, Jawab. jadi begini Pak. Iya, Pak. Kami sudah mendapatkan laporan dari pihak korban, dan korban sendiri mengakui bahwa Bapak telah melakukan tindak asusila. Dan itu disertakan dengan visum dari rumah sakit. Iya, Pak. Tapi ini mungkin ada kesalahpahaman, Pak. Atau kekeliruan. Masalah kesalahpahaman nanti Bapak bisa silakan di kantor. Ada apa ini, Mas? Oh, enggak, Yang. Nggak tahu, aku juga bingung, Yang. Ada apa ini sebenarnya juga? Kenapa ada polisi di sini? Aku nggak ngerti, Yang. Mbak. Suami kamu ini ya. Suami kamu ini kelakuannya lihat. Bikin anak saya depresi, tau nggak? Ada apa sebenarnya? Nggak ngerti, Yang. Aku nggak ngerti, ya. Apa Jangan benar? pura-pura nggak ngerti lu. Cepetan. Apa benar yang dibilang ibu ini, Mas? Aku nggak tahu, ya. Tolong jujur. Pak, ya. Pak, tolong Ya. Pak, jangan takut. Bawa aja, Apa bawa yang aja. dilakukan? Jangan Proses takut aja. suami saya, Ayo. Pak. Pak, Tolong, saya, Pak. tapi istri Kasih saya, Pak. pelajaran buat dia. Pak Ustadz, kalau dari kasus ini ngelihat bisa jadi aibnya mulai dibuka pelan-pelan gitu Pak Ustadz ya. Kalau Jadi, memang benar apa yang dia lakukan. Begini Mas Farid ya, Iya. saya sedih sekali melihat tadi sampaikan Bu Ita bahwa ada seorang tokoh agama tapi berperangnya seperti itu. Jadi ketika orang kepala lembaga pendidikan, tugas dia adalah membimbing, mengarahkan, mendidik, memberi keteladanan yang baik kepada para muridnya. Iya. Tapi yang terjadi oknum ini, seorang tokoh ini justru sebaliknya gitu. Dia justru memberikan contoh yang buruk, yaitu dengan cara
menudai, kemudian atau mencabuli tadi itu. Ini adalah tindakan yang sudah tidak dibenarkan dan memang sudah cocoknya tadi dimasukkan penjara. Iya. Supaya mereka penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang begini, para pemirsa juga dan kita semuanya, orang kadang-kadang tidak merasakan. Ketika orang berbuat jahat, kemudian tahap pertama aman, kedua aman, itu sesungguhnya bukan tidak aman. Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Maka ketika ia tidak bertobat pada titik tertentu, maka Allah akan bukakan. Nah ini adalah contoh yang sudah Allah bukakan. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan tadi, termasuk tadi Ibn Baita, itu sudah Allah tutupi gitu. Supaya orang ini berikan keteladanan, berbuat baik, tetapi tidak. Justru merasa, wah ini aman, ini berkedok ini. Maka akhirnya Allah buka, dan apa yang terjadi? Sekarang ini sedang bukan diuji, tapi Allah hinakan itu. Ini harus difahami, ini bukan diuji, bukan musibah, tapi Allah menghinakan dia karena yang seharusnya dia menempati makom yang terbaik, makom keteladanan, tapi justru dia mengasorkan dalam bahasa Jawa, dia merendahkan dirinya, maka Allah hinakan, maka kemudian akhirnya Allah terjadi. Inilah yang dimaksud dengan balasan. Kita harus ingat, dalam Al-Quran, setiap keburukan Allah akan berikan balasannya. Setiap kebaikan Allah juga memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat, begitulah. Ini juga memberikan ibrah kepada kita semua. Jangan sekali-kali kemudian bangga dengan melakukan keburukan. Tahap satu mungkin orang dia aman, tapi tahap berikutnya maka Allah akan membukakan, bahkan lebih dasar lagi memberikan pelajaran. Dan Baita tadi ternyata juga inilah bagian dari doa. Karena itulah para pemirsa sekalian, untuk menghindari misalkan tadi Mbak Ita kan ada pelet macam-macam, inilah Nabi memberikan panduan untuk berdoa. Sebelum tidur ada doa-doa yang harus dibaca, bangun tidur ada berdoa, dini hari berdoa. Bahkan Nabi SAW ketika sudah lail dan kemudian ketika sudah gelap, apa yang selalu dibaca doanya? Selain surat Al-Ikhlas, itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Itu adalah dalam rangka untuk melindungi. Yang ketiga kemudian surat An-Nas. Inilah yang harusnya. Jadi kalau kita buka di dalam doa kumpulan doa-doa, itu sunnah Nabi itu banyak sekali menjelaskan. Itu bagian apa? Bagian dari cara proteksi diri. Jadi sesungguhnya kita ini bisa memproteksi diri kita dengan cara mendekatkan diri. Ketika orang sudah dekat dengan Allah dan seterusnya, maka Allah akan berikan proteksi pada kita. Bu Ita, selama suami di penjara, kemudian Ibu Ita untuk menyambung hidup, itu dari mana? Saya jadi kayak membuka acara kalau ada pengajian gitu, saya cuma sebagai pembuka aja, ikut-ikut aja. Jadi dari situ nanti saya dapat income sedikit lah, nggak banyak, untuk menyambung hidup. Dan biayain anak iya, juga ya? Anak. Dan harta suami saya itu dikuasain sama istri pertama. Jadi selama saya menikah, waktu istri pertama ngelabrak saya, dibilang katanya saya ngabisin harta suaminya. Kadang kan saya nggak tahu ternyata masih ada yang kedua atau gimana. Sedangkan selama saya menikah saya nggak pernah dapat apa-apa sama sekali. Semuanya itu dikuasai nama istri pertama. Yang paling sedihnya Pak, kan saya dikira menikah dengan beliau tujuannya harta. Kedua orang tua saya sakit aja saya nggak bisa ngebiayain, itu mereka ngebiayai sendiri Pak. Dan Bapak tahu sampai ayah saya meninggal pas dengar Pak Ustadz beliau itu masuk penjara, ayah saya udah meninggal. Dan selama beliau sakit saya nggak pernah ngasih materi, makanya saya sedih kalau saya dibilang saya ngabisin harta semuanya. Selama saya menikah nggak pernah dapat apa-apa. Saya itu hidup bukan yang masih dari awal masih masuk pesantren juga saya orang yang apa adanya, nggak pernah yang berpikiran harta, karena saya juga ngerti harta juga nggak dibawa mati. Orang setelah saya meninggal aja cuma pakai kain kafan. Cuman saya sedih selama orang tua saya hidup saya nggak bisa ngebahagiain, malah bikin ayah saya meninggal, istri saya malah itu yang bikin saya sedih Pak. Tapi jenguk boleh ayah? Jenguk yang terakhir yang pas saya dilabrak pas itu. Selebihnya nggak boleh ke rumah ayah sama sekali. Saya minta uang aja buat berobat ayah saya aja nggak dikasih. Gimana saya, ibu istrinya bilang saya ngabisin harta. Kalau nggak ibu saya dan ayah saya bisa saya obatin lebih ini. Memang umur dari udah Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Cuman kan setidaknya sebelum ayah saya meninggal kan setidaknya saya bisa ngerawat ayah saya kalau saya punya materi. Oke Pak Ustadz, Ibu Ita merasa ada ketidakadilan nih dari istri pertama ke istri berikutnya, bahkan untuk jenguk orang tua aja seperti dia tidak boleh nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Katanya itu selalu suami. Kalau suami bilang ayah saya masih hidup, ayah kamu meninggal pun kalau saya larang kamu tidak hadir di kuburan itu, kamu harus dengar kata-kata suami seperti itu. Ini Mas Arda, yang tadi yang berkaitan
inilah yang saya sebut di awal tadi. Ada kaitannya. Mengapa orang mau berpoligami itu syaratnya ketat? Kalau ini sudah terjadi, itu pun harus apa? Harus saling diketahui oleh antar masing istri. Apa? Gunanya supaya andai kata suami meninggal atau suami mengalami masalah tertentu, hartanya ada, itu supaya keadilan kemerataan tadi itu terjadi gitu. Jangan sampai ketidaktahuan istri yang pertama kepada yang kedua, yang ketiga menjadikan istri yang pertama tidak bisa berlaku adil ketika suaminya meninggal, hartanya menjadi dikuasai sendiri gitu. Yang kedua, kalau praktek yang terjadi dengan Bu Ita tadi, seharusnya Mbak Bu Ita ini mendapatkan hak dari harta yang dimiliki oleh suaminya. Dan ini kan suami saya nih. Dan istri yang pertama harus merelakan bahwa Mbak Ita ini memiliki hak pada harta suaminya. Karena apa? Mbak Ita punya anak keturunan dari suami tadi, yang juga suaminya dari istri yang pertama tadi itu. Jadi seorang istri pertama tidak boleh menguasai penuh. Karena ada hak di tempat lain. Memang kita bisa memahami istri manapun pasti tidak merelakan kepada yang kedua seterusnya. Tetapi hukum agama, ketentuan agama mesti harus diakui. Yang kedua, tadi ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua. Kalau ada seorang suami yang punya istri 2, 3 dan seterusnya, maka tidak boleh misalkan tadi itu menggunakan contoh, kamu tidak boleh menjenguk kepada ibumu, sekalipun misalkan orang tua meninggal kalau tidak mengizinkan. Analog kiasnya ini berlebihan pada kasus pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu kan seorang sahabat ini punya istri, ketika dia berjuang dalam medan pertempuran dia berwasiat, kamu jangan pergi kemana-mana, jangan meninggalkan rumah sebelum saya pulang. Itu kenapa yang terjadi? Karena suaminya ingin menjaga, melindungi supaya nggak terjadi fitnah pada istrinya. Ternyata diuji oleh Allah keimanannya. Ibunya ini meninggal, keluarga orang tuanya sakit, dia tidak menjenguk karena teringat pesan tadi. Disampaikanlah kepada Nabi, Nabi tersenyum, maka berbahagialah orang tuanya, maka bagi dia walhal jannah, bagi dia adalah surga. Karena apa? Telah mendidik, mengantarkan hingga istri menjadi solehah, ketaatnya pada suami. Tapi harus diingat, suaminya menjadi teladan gitu loh. Kalau konteks tadi kan nggak menjadi teladan. Jadi bagaimana kemudian menggunakan analog? Analog itu mesti kiasnya itu kias yang sempurna, tidak bisa kemudian sepotong dipakai kias, tapi sepotongnya tidak berlaku pada dirinya. Jadi inilah saya kira menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Yang berikutnya, Mbak Ita bersama anaknya masih punya hak atas harta dari suaminya, karena ini masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah kan suaminya belum meninggal nih Pak Ustadz. Bukan artinya penjara enggak. Iya. Maksudnya istri pertamanya sudah sedemikian bisa mengaturnya, Iya. padahal suaminya kan belum meninggal. Betul. Itu bukan hitung-hitungan warisan. Iya. Ya tentu kalau yang semacam ini, mohon maaf, pada istri yang pertama, ini juga masuk dalam perbuatan zalim, tidak dibolehkan. Jadi mesti kita harus menggunakan bukan perasaan emosi diri, tetapi harus menggunakan perasaan agama. Perasaan agama itu apa? Oh iya, Ita ini adalah istri daripada suami saya. Suami saya masih punya harta, dan dia punya anak dari suami saya, maka suami saya berkewajiban pada dia. Suami saya sedang berada di penjara, maka tentu harta ini mesti juga disampaikan pada dia. Kalau ini yang terjadi, maka istri yang pertama ini mendapatkan kemuliaan dan penghargaan yang tinggi, apresiasi dari tuntunan agama, karena dia telah memberikan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh Bu Ita bersama anaknya. Bu Ita, sampai sekarang gimana hubungan? Masih sah, istri sah dari... Masih, tapi maksud saya kesini tuh saya mau minta solusi ke Pak Ustadz, gimana cara saya pengen pisah, mumpung beliau itu ada di penjara. Boleh Pak Ustadz kayak gitu Pak. Ya, jadi bukan bahasanya saya mau berpisah mumpung dia di penjara, bukan itu. Maksudnya biar tapi saya terbebas alasannya gitu. itu begini Mas Farid. Alasannya adalah ada beberapa tadi itu. Misalkan kenapa orang dibolehkan? Orang itu kenapa? Jadi kalau posisi seorang istri mau bercerai itu namanya talak hulu. Talak hulu itu ada pada seorang istri yang mengajukan kepada pengadilan. Tapi seorang suami itu memiliki hak otoritas cerai, menceraikannya. Misalkan kamu saya ceraikan atau kamu saya pulangkan, itu adalah bahasa kinayah yang kemudian disahkan gitu loh. Diajukan. Tapi posisi tadi adalah talak hulu mengajukan pada pengadilan yang menyatakan bahwa kami sudah tidak sanggup lagi berumah tangga. Karena apa? Misalkan suami belum melakukan maksiat apa? Maksiat dalam hal apa? Misalkan seks tadi itu maksiat namanya. Oh, yang dia mencabut. Seks tadi itu maksiat namanya. Itu sudah melakukan kemaksiatan. Ini namanya mengingkari apa itu hubungan suami istri tadi kan ada ikatan dia melakukan. Yang kedua, dia sudah di penjara nggak bisa memberikan nafkah lahir, nafkah batin dan seterusnya. Yang ketiga, tidak memberikan nafkah kepada
dia dan kepada anaknya, maka kemudian keberatan atas ikatan pernikahan semacam ini kemudian mengadukan ke pengadilan, pengadilan nanti akan memanggil bukti-bukti deretan ini telah dibenarkan menurut tuntunan agama. Kalau pengadilan menyatakan cerai ini putus, maka otomatis jatuhlah tolak pernikahan antara kedua belah pihak suami dan istri ini. Artinya Bu Ita sudah boleh ya. Loh, kalau melihat tadi perilaku tadi melihat itu perilaku dalam tuntunan agama makanya dibolehkan. Tapi misalkan kalau Mbak Ita berbesar hati misalkan saya ingin berikan kesempatan pada suami saya, mudah-mudahan setelah keluar dari penjara dia muncul kebaikan-kebaikannya dan saya berserah diri kepada Allah, maka itu yang lebih baik kan begitu. Kalau dana itu. Tapi kalau sudah melihat tadi itu indikator-indikator tadi semuanya ini sudah memenuhi kriteria dalam tuntunan agama untuk diajukan dalam perceraian. Kenapa perceraian itu dibolehkan? Kan begini, Bu Ita? Cerai itu adalah sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Maknanya Pak, ketika sudah emergensi, tidak ada lagi pilihan lain, maka Allah memberikan ruang. Tapi sedapat mungkin ini ditahan, jangan sampai terjadi. Tapi ketika sudah maksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran dan seterusnya, maka jalan itu menjadi diperbolehkan kan begitu. Pak Ustadz, doa dan amalan apa yang Ibu Ita bisa jalankan nih untuk mengukuhkan dirinya? Apakah dia memutuskan untuk mengajukan perceraian atau dia memberikan maaf kembali ke suami? Iya, kalau menurut saya ini kan persoalan yang sangat berat dalam berumah tangga. Yang pertama, pengakuannya adalah setiap kita mau melakukan keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kita, mesti kita harus bermunajat kepada sang pemilik kuasa dalam kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa? Apabila ada dua jalan yang kita ragu untuk melakukan pemilihannya, maka kita meminta keputusan melalui istikharah. Yang kedua, sholat malam untuk menguatkan hati kita, amalan-amalan yang lainnya. Itu adalah bagian dari cara-cara yang ditunturkan oleh agama supaya kita tetap keputusan kita berada dalam bimbingan agama. Apalagi Mbak Ita ini masih muda, masih ada ruang jangka panjang untuk apa? Untuk memberikan memantapkan kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan Allah memberkahi ikhtiar. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Bu Ita, mudah-mudahan saya berharap bisa segera diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz katakan dan semua masalah bisa segera selesai. Jadinya Ibu Ita bisa lebih tenang lagi jalanin kehidupan. Yang paling penting adalah tetap husnuzon sama Allah. Yang paling penting. Pak Farid, maaf saya mau tanya ke Pak Ustadz. Kalau misalkan saya udah mantep nih, saya juga udah melakukan sholat malam setiap malam untuk memantapkan ngambil keputusan itu, saya nggak berdosa kan? Ya tidak, karena kan tadi ada beberapa alasan tadi. Alasan tadi itu ada 3 alasan. Iya, alasan tadi itu. Yang pertama suami melakukan maksiat tadi itu, jadi itu sudah dibolehkan. Bahkan di dalam hadis Nabi kan dijelaskan ketika salah satu syarat dibolehkannya seorang suami istri mengajukan perceraian atau suami menceraikan istri, salah satunya adalah di antara pasangan itu bermaksiat kepada Allah. Apa ukuran maksiat? Yang pertama berzina. Yang kedua apa? Dia menjauhi tuntunan Allah. Yang ketiga apa? Dia melakukan syirikan. Itu juga bagian dalam rangka itu. Bisa dikatakan boleh gitu ya Bu Ita ya. Alhamdulillah saya tetap mantep. Tetap mantap ya udah. Keputusan tetap ada di Bu Ita. Betul, ya. Nah, dicoba lagi sholat istiqoroh lagi, nggak ada salahnya untuk coba lagi. Yakinkan lagi diri ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ita atas semua kisah kehidupannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Ada benang merah yang bisa dipetik agar tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.